Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi pembawa-pembawa kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian NKB 1, Hai Kristen Nyanyilah, bait pertama dan yang kedua. NKB 1, Hai Kristen Nyanyilah. Kita pujikan bersama-sama. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami angkat kepadamu dan kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami melewati banyak hal, dan kami juga mau bersama-sama menjalani hari ini dengan berpegang pada perintah dan firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Imamat 27, Imamat pasal 27 ayat 1-8. Imamat pasal 27 ayat 1-8. Imamat pasal 27 ayat 1-8 akan menjadi bacaan kita. Imamat 27 ayat 1-8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilainya harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki itu harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 bulan, maka bagi laki-laki dinilai 5 shikal dan bagi perempuan 3 shikal. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau mengenai laki-laki maka nilai harus 15 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Tapi jikalau orang itu masih terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang itu yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu, imam harus menentukan nilainya. Bapak Ibu, bernazar adalah berjanji mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan bila Tuhan menjawab doanya. Sesuatu itu bisa berupa manusia, benda, binatang. Bila manusia yang dinazarkan dan ia bukan orang Lewi, maka ia harus ditebus dengan memberikan sejumlah uang. Kalau binatang yang haram dinazarkan, maka harus ditebus dengan binatang yang halal agar dapat dipakai dalam persembahan korban. Nah, kenapa peraturan mengenai membayar nazar ini ditaruh pada akhir kitab Imamat sesudah janji berkat dan kutuk? Kelihatannya penulis kitab Imamat ingin mengingatkan umat yang akan bernazar bahwa Allah setia dan konsekuen dengan janjinya yang mengikatkan dirinya kepada umatnya melalui perjanjian Sinai. Berkat dan kutuk di pasal 26 adalah pembayaran nazar Allah terhadap umatnya. Maka setiap orang yang bernazar harus setia dan konsekuen membayar nazarnya. Peraturan membayar nazar ini penting karena kecenderungan manusia sengaja melupakan, menunda, atau mengurangi nilai nazar itu sendiri.
Itu sebabnya ada peraturan mengenai binatang persembahan yang dinazarkan tidak boleh ditukar dengan binatang kualitasnya lebih rendah. Nah, peraturan Nazar ini mengingatkan kita untuk tidak sembarangan mengucapkan janji atau sumpah kepada Tuhan. Seringkali janji atau sumpah yang kita ucapkan dengan motivasi yang gak benar, seperti hanya untuk kepentingan sendiri, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan hal-hal lahiriah, dan akibatnya apa? Kita sepertinya ketika Tuhan mengabulkan permintaan kita, maka kita akhirnya hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita banyak, kita beri banyak. Kalau Tuhan gak kasih, kita juga gak mau ngasih. Sehingga kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu lagi bernazar. Kita nggak perlu lagi bersumpah. Karena kalau kita udah bergaul akrab dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, mengerti firman-Nya, melakukannya, maka nazar tidak lagi diperlukan. Karena Tuhan pasti beri kok. Tanpa kita nazar pun Tuhan beri kok. Orang bernazar itu kan karena udah kepepet, maksa, tapi sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru dan generasi kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita rindu doa kita terjawab, hiduplah bergaul akrab sama Tuhan, sehingga nanti Tuhan tunjukkan jalannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi sebenarnya jawaban doa kita itu sudah ada, tinggal apakah kita berjalan menuju jawaban doa, atau kita jalan muter sampai nggak nyampe gara-gara apa? Gara-gara ego kita, gara-gara kita jauh dari Tuhan, sikap dan perbuatan dan hidup kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga hari ini kita berjalan menuju arah jawaban doa kita dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan bukan apa yang berkenan buat kita, jangan pakai logika kita, jangan pakai keinginan pribadi kita, tapi berdekatanlah dengan firman-Nya dan jalanlah dengan hati yang rela. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama kembali mengingat tentang apa itu nazar. Tuhan, rasanya sekarang kami tidak perlu lagi nazar-nazar. Itu adalah cara hidup umat Israel pada zaman dulu yang kadang-kadang maksa Tuhan. Sehingga kami sekarang tidak perlu lagi, karena kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan sudah lebih dari cukup menebus kami dengan kehadiran Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus, sehingga apalagi yang kami butuhkan. Biarlah kebutuhan-kebutuhan lahiriah kami akan dapatkan ketika kami hidup setia kepadamu. Kebutuhan-kebutuhan spiritual, kebutuhan psikologis, kebutuhan mental, kebutuhan apapun, semuanya Tuhan akan penuhi seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Sehingga biarlah tugas kami cuma satu, hidup berjalan dalam anugerah Tuhan dan semakin memahami apa isi hati Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, perjuangan kami hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.